Oke, selanjutnya di sini adalah memberikan IP root. Tapi sebelumnya di sini masih merah, jadi di sini kita akan memberikan IP terlebih dahulu dan mengaktifkannya. Kita enable configure terminal. Lalu kita masuk ke interface GB Ethernet. Kita lihat di sini interface berapa. Ini 0/0 yang terhubung ke switch. Jadi 0/0 kita kasih IP-nya 192.168.7.5 255.255.255.0. Kita no shot. Oke. Jadi di sini router-router ini berada di network 192.168.7.0. Jadi di sini IP-nya 7.1, di sini 7.2, 7.3, 7.4. Jadi di sini kita beri IP-nya 7.5. Selanjutnya di sini adalah memberikan IP root agar setiap router itu bisa saling terhubung. Jadi setiap router ini terpisah networknya. Jadi pembedaan antar network itu dia dipisahkan oleh router. Jadi di sini ada network 192.168.1.0/24 lalu dipisahkan oleh router. Jadi di sininya network 192.168.2.0 dan begitupun selanjutnya. Jadi yang pertama di sini kita akan memberikan IP root untuk router 0 agar router 0 bisa terhubung dengan router-router yang lain serta PC yang ada di network dalam router 0 ini seperti PC 0 ini bisa terhubung dengan PC yang lainnya. Jadi di sini kita buka router 0. Kita masuk ke CLI. Kita masuk ke enable, configure terminal, lalu masukkan IP rootnya. Jadi IP root ini adalah network dari router-router yang lainnya. Ini merupakan jalan untuk antar network itu ataupun antar router itu bisa saling terhubung. Ini kita masukkan IP root 192.168.3.0 lalu 255.255.255.0. Oke, kita masukkan IP root lagi. Jadi ini networknya. Lalu ini jalan yang akan dilewati untuk setiap router dapat terhubung. Jadi di sini menggunakan jalannya itu 192.168.2.2 untuk membuat network dalam IP 192.168.3.0 itu dapat terhubung ke router yang lainnya. Jadi jalan yang dilalui adalah 192.168.2.2, yaitu IP dari router yang ingin dilewati. Jadi ini kita masukkan lagi 192.168.4.0 lalu 255.255.255.0.
lalu 12, network 14, 15. Jadi ini semua networknya kita masukkan ya agar bisa terhubung ke PC 0 dengan IP yang dilewati yaitu 192.168.2.2. Ini 16, lalu 17, 18, 19, 20, 21, lalu 22, 23, 24. Nah, yang terakhir 25 karena semua networknya ada 25. Oke, langsung kita end. Oke. Jadi jalan yang dilewati adalah router ini 192.168.2.2. Lalu seluruh router ini akan melewati jalan ini nantinya untuk terhubung dengan PC 0. Jadi makanya tadi kita masukkan seluruh network yang berada dalam router-router ini agar seluruh router ini dapat terhubung dengan PC 0 melalui IP 192.168.2.2 yang berada di router 1 ini. Selanjutnya kita konfigurasi pada router 1. Kita enable configure terminal. Kita masukkan IP root. Di sini IP rootnya 1.0 agar network dari 1.0 ini dapat mengirim juga ke router-router yang lainnya melalui jalan dari router 0. Jadi dengan IP router 0 yaitu 192.168.2.1. Lalu network yang dimasukkan adalah ini yang ingin dihubungkan melalui jalan dari router 0. Jadi ini kita masukkan networknya 192.168.1.0, 255, 255, 255.0. Jalan yang ini dilalui yaitu 192.168.2.1. Lalu selanjutnya di sini 3.2. Jadi networknya ada network 4, 192.168.4.0, lalu 5, sampai dengan 25. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, selanjutnya 12,
lalu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lalu 20, 21, 22, 23, 24, dan yang terakhir 25. Oke, ini kita end, kita write. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 2. Ini sudah kita beri IP, yaitu untuk interface GB Ethernet 0/0, itu kita beri IP 192.168.3.1. Lalu untuk GB Ethernet 0/1-nya kita beri IP 192.168. Oh, maaf. Untuk ke GB Ethernet 0/0 192.168.3.2 124. Lalu untuk GB Ethernet 0/1 itu kita gunakan IP 192.168.4.1. Nah, sekarang kita masukkan IP root-nya. Kita enable configure terminal. Kita masukkan IP root. Pertama, kita masukkan IP root untuk interface yang 192.168.1.0 dengan jalan yang dilalui yaitu IP 192.168.3.1 melalui router ini. Jadi untuk PC 0 itu kita melalui router ini dengan IP 192.168.3.1 dari network 192.168.1.0. Ini di sini kita di 192.168.1.0, 255, 255, 255.0, oh maaf, 192.168.3.1. Oke, begitupun untuk yang network 192.168.2.0. Jadi jalan yang dilalui sama. Untuk yang 5.0 dan seterusnya, itu menggunakan jalan yang dilalui adalah router dengan IP 192.168.4.2. Jadi ini kita ganti 4.2. Lalu networknya 192.168.5.0, begitupun seterusnya sampai ke network 192.168.25.0 itu kita menggunakan jalannya yaitu 192.168.4.2. Jadi ini kita ganti saja, ini 6, lalu 7, 8, 9, 10,
10, 11, selanjutnya 12, 13, oke, maaf. Sini 14, lalu 15, 15, lalu 16, 17, 18, 92, 168, 18 dikenal, lalu 192, 168, 19 dikenal, 19, 20, 21, lalu 22, 23, 24, dan yang terakhir 25. Oke, ini kita end, lalu kita write. Selanjutnya kita ke router berikutnya, yaitu router 3. Buka router 3. Kita enable configure terminal. Kita masukkan IP root-nya. Nah, untuk IP root yang selanjutnya ini, untuk IP root 1, 2, 3 yang sudah dilewati, itu menggunakan jalannya jadi 192.168.4.1 berada di router 2 ini. Jadi jalan yang dilalui untuk terhubung dengan PC 0 ataupun PC 0 ingin menghubung dengan PC-PC yang lain atau router-router yang lainnya, itu menggunakan IP yang dilalui adalah 192.168.4.1. Jadi untuk router 0, router 1, ataupun untuk network 192.168.1.0, 192.168.2.0, dan 192.168.3.0, itu jalan yang dilalui adalah IP dari router 2, yaitu 192.168.4.1. Oke, kita buat di sini. Untuk network 192.168.1.0, jalan yang dilalui adalah 192.168.4.1. Oke, kita enter. Begitupun dengan 2 dan juga 3 untuk router yang sudah dilalui. Tiga. Nah, untuk yang 4 dan 5 itu tidak perlu dimasukkan karena ini sudah saling terhubung untuk network 4 dan juga network 5. Ini ada di router ini. Jadi kita sedang konfigurasi di router 3 yaitu yang terhubung dengan IP 192.168.4.2 yaitu ada di network 4 dan juga 192.168.5.1 yaitu ada di network 5.0. Jadi di sini tidak perlu dimasukkan dalam IP root. Jadi yang dimasukkan hanya yang tidak terhubung. Oke, sekarang kita masukkan. Jadi untuk yang dari 6 hingga seterusnya, yaitu sampai 25,
itu melalui jalan 5.2, yaitu berada di router 4 atau router setelah dari router yang sedang kita konfigurasi ini. Oke, kita masukkan. Kita masukkan 6. Jalan yang dilalui adalah 5.2. 5.2. Selanjutnya 7. Begitupun jalan dilalui 192.168.5.2. Di sini hanya networknya kita ubah sampai dengan 25. Ini kita buat satu persatu. 7, 8, 9, lalu 10, 10, 11, 12, 13, 14. Sini 15, lalu 16, selanjutnya 17, 18, 19, lalu 20, lalu 21, lalu 22, 23, 24, lalu 25. Oke, kita dulu di no shit, sudah aktif langsung. And alright. Oke, untuk router selanjutnya yaitu router 4. Oke, saya jelaskan sedikit dulu. Untuk router 4 ini untuk interface pada Gigabit Ethernet 0/0 itu dia terhubung dengan network 5.0 atau dengan IP 192.168.5.2. Lalu untuk interface Gigabit Ethernet 0/1 dia itu berada di network 192.168.7.0 atau di sini dengan IP 192.168.7.1. Oke, jadi kita sekarang ingin membuat IP rootnya. Kita enable configure terminal. Kita masukkan IP root. Nah, jadi untuk IP root dengan network 1.0, 2.0, 3.0, serta 4.0, ini dia melalui jalan yaitu dengan router dengan IP 192.168.5.1. Nah, jadi melewati sini untuk terhubung untuk router-router yang dengan network 1, 2, 3, 4 ini untuk terhubung dengan router-router yang lainnya itu melewati jalan yaitu 192.168.5.1. Oke, sekarang kita buat IP rootnya. Kita masukkan networknya 192.168. Oke, ini salah. 168.
1.0, lalu 255.255.255.0. Nah, jalan yang dilalui yaitu 192.168.5.1. Kita enter. Oh, ini ada kesalahan. Di sini tidak ada titik. 5.1. Oh, ini nggak ada titiknya juga nih. Nah, di sini. Ini bisa mempengaruhi ya. Walaupun kurang titik ataupun kurang apa, itu bisa mempengaruhi kalau tidak sesuai. Oke. Lalu selanjutnya dengan network 192.168.2.0 dengan jalan yang sama yaitu 192.168.5.1. Lalu di sini kita masukkan 3, 3 juga sama dan 4 juga sama. 3 lalu 4. Nah, untuk yang 5 ini untuk dari network yang 6. Oke, dari network yang 6 yaitu di sini. Nah, untuk network 6 ini untuk terhubung ke sini itu dia melewati router dengan IP 192.168.7.2. Maaf, 7.5 maksudnya, yang berada di dalam router 2.1 yaitu dengan interface-nya GB Ethernet 0/0. Jadi di sini kita masukkan untuk network 6.0. 6.0 router yang dilalui adalah 7.5. Lalu untuk network 8 192.168.8.0 yaitu yang berada di sini. Jadi IP dari router yang dilalui itu yaitu IP dengan 192.168.7.2. Nah, router 5 ini dia terhubungnya ke 192.168.7.2 ke interface 192.168.7.0-nya. Jadi kita jalannya untuk terhubung ke network 192.168.8.0 menggunakan jalan dari 192.168.7.2. Oke, kita konfigurasi di sini. Dan ini untuk network 192.168.8.0. Lalu selanjutnya untuk network 9. 9.0 jalan yang dilalui sama yaitu 7.2 lalu 10 11 12. Nah, untuk 13 ini berbeda. Karena untuk network 13 192.168.13.0 itu dia letaknya di sini. Jadi network yang dilalui ada IP yang dilalui yaitu dari router 14 ini yaitu 192.168.7.3. Jadi di sini kita buat 7.3 untuk router 13 7.3. Jadi semua network yang sebaris ini itu IP yang dilalui adalah 192.168.7.3. Jadi di sini sampai dengan network 192.168.17.0.
Selanjutnya 14, 15, 16, 17, 18. Lalu untuk yang 19 sampai dengan 25 nih, 17 saya dari 18. Dari 18 sampai dengan 25 itu jalan yang dilalui adalah IP dari router 15 yaitu 192.168.7.4. Oke, di sini kita ganti 7.4, lalu ID-nya 19, 18 tadi ada kesalahan. Jadi untuk 18 ini jalan yang dilalui adalah 7.4 ya. Kita hapus yang atas. Ini 19, lalu 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, sini kita end. Kita... Oke, selanjutnya untuk router 5 sini. Kita masukkan IP rootnya. Jalan yang dilalui adalah 192.168.7.1. Dua sama, 3 juga sama. Jalan dilalui adalah 192.168.7.1, 3, 4, 4, 5. Nah, untuk yang ID 6, 192.168.6, ini router yang dilalui adalah router ini, jadi 192.168.7.5. IP root 168.6.0, 255.255.255.0. Jalan dilalui adalah 192.168.7.5. Untuk yang 9, untuk yang ini
Jalan yang dilalui adalah 8.1, yaitu ini. IP dari router 6. Jadi 8.1. Ini tadi 9. Jalan dilalui adalah 8.1. 9.0. 10 juga sama. 10. Ini masih sederet, itu masih sama jalan dilalui, yaitu 8.1. 11. 12. Nah, untuk yang 13 ini sudah berbeda. Untuk yang ID 13, untuk network 13, 192.168. 13.0, ini jalan yang dilalui adalah 192.168.7.3. Oke, jadi di sini jalan yang dilalui ada di router 14 yang terhubung dengan network 192.168.7.0, yaitu interface GB Ethernet 01. Jadi di sini IP-nya 192.168.17.3. Ya, kita masukkan. Untuk network 192.168.13.0, jadinya 7.3. Begitupun untuk yang 14, intinya masih sederet ya. Routernya masih sederet, itu sama jalan yang dilalui. 14, 15, 16, 17 juga sama. 17. Oke, untuk yang 18, ini untuk 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, itu jalan yang dilalui dari router 15, yaitu yang terhubung dengan network 192.168.7.0, yaitu menggunakan IP 192.168.7.4. Oke, 7.4 ya. Oke, kita masukkan dari 17 sampai dengan 25, dari 18 sampai dengan 25. 18, ini 7.4 jalannya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, lalu 25. Ini kita end, lalu right, maaf, kita end dulu, end, lalu right. Oke, lanjut ke router 6. Kita buka router 6, enable configure terminal. Lalu untuk router dengan untuk network 192.168.1.0 sampai dengan 7. 7 ya di sini. Sampai dengan 192.168.7.0.
Dia jalan yang digunakan adalah 192.168.8.2, yaitu router 5. Router 5 yang terhubung dengan interface GB Ethernet 0/0. Oh, maaf. IP root. IP root 192.168.1.0.255.255.255.0. Jalannya itu 192.168.8.2. Lalu network 192.168.2.2 juga 2.0 sama jalannya. 3 juga sama. 3 4 5 6 7. Lalu untuk yang 10, network 10 192.168.10.0, ini jalan yang dilewati yaitu jalan dari router 7, yaitu dengan network 192.168.9.0, yaitu IP-nya 192.168.9.1. Oke, kita masuk. Di sini 9.1. Lalu networknya 10 sampai dengan 10, 11, lalu 12 yang masih sederetan. 11, 12. Lalu untuk 13, untuk network 13 ada di sini. Jadi jalan yang dilalui adalah 8.2, yaitu router 5. Jadi untuk network 13, 14, 15, 16, 17, itu jalan yang dilalui adalah 8.2. Untuk yang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, itu juga sama, jalan yang dilalui adalah router 5, yaitu dengan IP 192.168.8.2. Berarti sampai bawah sama. Oke, di sini di sini 13, lalu 14, 15, 16, 17, 18, 19, lalu 20, 21,
22, 23, 24, dan juga 25. Oke, kita end. Lalu selanjutnya adalah router 7. Oke, router 7. Router 7 ini jalan yang dilalui adalah router 6. Untuk seluruh router, kecuali router 8 dan router 9, yaitu dengan nih, jadi kecuali network 192.168.12.0, 192.168.11.0, dan 192.168. 10 tidak digunakan karena berhubungan, tidak perlu. Jadi untuk 12, 11 itu jalannya pakai yang 192.168.10.1, yaitu router 8. Tapi untuk seluruh router yang networknya selain 10 dan 11 ini menggunakan jalannya yang IP dari router 6, yaitu 192.168.9.2. Oke, kita config dulu, kita masukkan IP rootnya. Enable configure terminal. Kita masuk ke IP root 1 dulu. Jadi jalannya sama, yaitu 92 ya semuanya, kecuali yang disebutkan tadi, yaitu yang berhubungan sederet ini, yaitu 12 dan juga 11. Nol, lalu 192, 168, 9.2. Oke, tinggal kita ganti saja ini agar lebih mudah, tidak perlu mengetik ulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk 9, 10 ini karena bertetangga ya, jadi tidak usah dimasukkan IP rootnya. Lalu langsung ke 11. Jadi untuk 11 ini menggunakan jalannya yaitu 10.1. Ini IP 192.168.10.1. Networknya 11 dan 12 ya. 11 dan juga 12. Nah, selain ini, jalan yang digunakan tetap yang 192.168.9.2. Ini kita ganti saja. Oke, 13 ya. 13 sampai dengan 25. 13, 14, 15, 16, 17. Lalu 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Kita N, kita. Oke, selanjutnya router 8. Untuk router 8 ini berarti hanya network 192.168.12.0 yang berbeda jalannya. Selebihnya jalannya sama, yaitu 10.2. Kita enable, kita configure terminal. Kita bikin yang network 12 terlebih dahulu saja yang berbeda. Jadi di sini kita masukkan IP root 192.168.12.0, lalu 255, 255.255.0, lalu 192.168.11.1. Oke, selebihnya sama. Selebihnya pakai network, maksudnya pakai IP 192.168.1.2 jalannya. Nah, networknya dari 1 sampai dengan 25 kecuali 12 tadi. Jadi ini yang pertama 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 6, 18, 23, 24, dan juga 25. Oke. Selanjutnya adalah router 10. Maaf, router 9.
router 9 selanjutnya. Router 9. Untuk network 12 di sini menggunakan jalan dari router 9-nya yaitu 11.1, dan untuk yang router yang lainnya itu sebentar. Salah. Untuk router 9 itu seluruh jalannya menggunakan jalan dari 11.2 ya, dari router 8. Jadi jalannya yaitu 192, 168, 11.2 dari router 8, dan untuk 12 tidak perlu dimasukkan di IP root karena ini bertangga, dan router 9 pun menggunakan network dari 192, 168, 12.0, dan 11 juga tidak perlu. Jadi untuk router yang lainnya yang semuanya kecuali network 12, 11 yang tidak perlu dimasukkan dalam IP root ini menggunakan jalan dari router 8 yaitu dengan IP 192.168.11.2. Oke, kita masukkan, kita enable configure terminal IP root 192.168.0.192.168.11.2. Lalu 2 di sini 2. Ingat ya, kecuali network 12 dan juga 11. Yang lainnya dimasukkan ke dalam IP root yang tidak berhubungan langsung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, lalu 10, 11 dan 12 tidak perlu. Maaf. 9, 10, langsung ke 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
Hmm. Dan juga 25.